Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kini kami kembali datang ke hadapan-Mu, bersyukur atas cinta-Mu yang berlimpah dan tiada berkesudahan, yang selalu dan senantiasa kami alami dan kami rasakan. Kami mohon bantulah kami untuk senantiasa mampu menemukan butir-butir kasih dalam setiap pengalaman hidup kami. Buka pintu hati dan pikiran kami dalam membaca dan merenungkan sabda-Mu hari ini, sehingga kami dapat menemukan cinta-Mu lewat sabda dan renungan yang akan kami dengarkan, serta bimbing dan tuntun kami mampu mengejawantahkannya konkret dalam kehidupan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan-bacaan pada hari Minggu biasa ke-27 sungguh menarik untuk direnungkan bersama tentang bagaimana Tuhan mengajak kita untuk merenungkan iman yang tidak hanya diucapkan namun juga untuk dihidupi dalam kesetiaan. Nabi Habakuk dalam bacaan pertama melukiskan keluhan manusia kepada Allah, berapa lama lagi aku harus berseru tetapi tidak kau dengar. Sebuah ungkapan yang mungkin pernah juga kita alami ketika hidup terasa berat, doa seakan tak kunjung dijawab, dan masalah datang silih berganti. Tetapi Allah menegaskan orang benar akan hidup oleh percaya. Artinya bukan situasi yang menentukan kita, melainkan iman kita kepada Allah lah yang menjadi pegangan dalam menghadapi segala kesulitan. Dalam surat kedua kepada Timotius, Paulus mengingatkan, kunyalakan karunia Allah yang ada padamu. Iman yang kita terima dalam baptisan dan sakramen-sakramen bukanlah sekedar tanda lahiriah, melainkan api yang harus terus-menerus dijaga agar tetap menyala. Seringkali iman itu bisa meredup karena godaan duniawi, rasa malas, atau ketakutan menghadapi penderitaan. Paulus mengajak kita untuk beriman agar jangan takut bersaksi tentang Kristus bahkan dalam derita sekalipun, karena Roh Kuduslah yang akan meneguhkan kita. Penginjil Lukas dalam bacaan Injil hari ini, tambahkanlah iman kami. Yesus menjawab dengan sederhana namun tegas, iman sekecil biji sesawi pun dapat melakukan hal yang besar. Tetapi Yesus juga menambahkan pengajarannya tentang kerendahan hati.
Setelah melakukan kewajiban, kita tidak perlu menuntut pujian, melainkan berkata, kami hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna. Inilah suatu bentuk sikap iman yang benar. Percaya kepada kuasa Allah namun tetap rendah hati, bahwa semua yang kita lakukan adalah karena penyelenggaraan ilahi Tuhan yang sungguh-sungguh bekerja dan bisa kita alami. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, iman bukan soal seberapa besar kita merasa memilikinya, melainkan bagaimana kita menghidupinya dalam kesetiaan sehari-hari. Iman yang sejati diuji bukan ketika hidup mudah, melainkan kita hidup terasa berat, penuh masalah, tak ada solusi, bahkan dalam penderitaan. Maka saudara-saudari, mari kita belajar dari ajakan Tuhan pada minggu ini. Dari Habakuk kita diajak untuk tetap percaya meski seakan tak didengar. Dari Paulus kita diingatkan untuk menyalakan kembali karunia iman dan tidak takut bersaksi. Dan dari Injil kita diajar bahwa iman sekecil apapun, bila dihidupi dengan kerendahan hati, mampu mengubah dunia ini, bahkan mengubah sesama atau diri kita sendiri. Iman itu ibarat benih kecil yang ditanam dalam hati kita. Kadang kita berharap benih itu langsung tumbuh besar dan kuat, tetapi kenyataannya iman sering diuji oleh panasnya matahari kehidupan, masalah, penderitaan, kekecewaan, dan lain sebagainya. Seperti Nabi Habakuk yang berseru kepada Tuhan dalam kebingungannya. Kita pun kadang merasa lelah menunggu jawaban dari Tuhan. Namun justru disitulah iman belajar untuk bertahan. Bukan dengan jawaban instan, melainkan dengan kepercayaan penuh bahwa Allah tetap setia dan hadir di balik setiap peristiwa. Iman yang bertahan bukan berarti iman yang kaku dan beku. Iman yang bertahan adalah iman yang berani melewati badai sambil tetap berakar dalam janji Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan Timotius agar mengobarkan rahmat yang sudah ada dalam dirinya. Itu artinya iman tidak bisa dibiarkan tidur, melainkan harus dijaga, dirawat, dipelihara, bahkan diwujud nyatakan konkret dalam kehidupan. Sama seperti api yang terus menyala bila diberi kayu, iman pun akan bertumbuh bila kita membangun relasi dengan Tuhan lewat berdoa, merenungkan firman-Nya, mewujud nyatakan firman itu konkret dalam kehidupan kita bersama, mewartakan kabar sukacita dan kasih bagi dunia ini. Saudara dan saudari terkasih, semoga pada hari Minggu ini kita sungguh-sungguh mengalami sukacita dan kegembiraan menjadi murid-murid Tuhan yang setia. Ya Bapa yang kudus, kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk memulai seluruh proses pengalaman perjuangan kami, seluruh tugas karya dan pelayanan kami. Itu semua karena kebaikan-Mu. Kami mohon rahmat-Mu agar kami dapat menggunakan waktu dan talenta yang kami miliki untuk memuliakan nama-Mu. Berikanlah kepada kami kebijaksanaan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam hidup kami, serta kekuatan untuk melawan segala godaan dan rintangan yang melemahkan iman kami. Bantulah kami untuk selalu rendah hati dan mau berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Kami bukanlah orang-orang yang berguna. Kami adalah orang-orang yang tak berguna, hamba-hamba yang tak berguna di hadapan-Mu. Karena sesungguhnya Engkaulah yang bekerja, Engkaulah yang berkuasa. Nama-Mu lah selalu dipuji dan dimuliakan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem.
melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.